Assalamualaikum Ibu Naila, selamat siang. Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Jadi begini Bu, terkait data kesehatan masyarakat saat ini, penyakit hipertensi di Surabaya semakin meningkat. Jadi, kita sebagai petugas kesehatan harus membuat program agar penyakit hipertensi di Surabaya tidak meningkat. Oh iya Pak, kita harus membicarakan hal tersebut dengan wali kota juga sepertinya. Oh gitu ya Bu. Jadi begini saja Bu, kemarin saya sudah menghubungi Pak Wali Kota, namun beliau masih sibuk. Nanti saya akan menghubungi Pak Wali Kota kembali. Jadi saya minta data-data tentang hipertensi di Surabaya saat ini ya Bu. Bisa kirim ke saya aja ya Bu. Oh baik Pak, nanti saya kirim. Nah, untuk programnya nanti kita melakukan kegiatan prolanis bagaimana Pak? Bapak setuju atau tidak? Prolanis ya Bu. Saya juga sempat kepikiran membuat program seperti itu ya Bu. Menurut saya program Prolanis sangat cocok untuk diberlakukan saat ini Bu. Nah, semisal Pak Wali Kota mengizinkan, program tersebut dapat kita laksanakan kapan ya Bu? Kalau untuk pelaksanaan bisa kita lakukan hari Sabtu tanggal 23 bagaimana Pak? Baik Bu, nanti saya akan bicarakan dengan Pak Wali Kota ya Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ini siapa ya, Mas ya? Kok saya lupa. Kayaknya dulu-dulu juga pernah ada yang menghubungi saya ini dari promotor kesehatan. Ini namanya Iya siapa ya, Pak. Mas? Iya, saya Kevin, promotor kesehatan yang tempoh hari dulu Pak. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Oh iya iya ingat. Alhamdulillah Mas sehat. Mas sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Oh iya, ada apa nih Mas menghubungi saya sekarang-sekarang ini? Ada keperluan penting kah atau bagaimana? Iya Pak, begini Pak. Jadi saya kan melihat data bahwa masyarakat Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua lagi terserang penyakit hipertensi Pak. Nah, saya dan juga Dinkes ingin melakukan kegiatan prolanis untuk mengobati dan juga mencegah penyakit hipertensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih sehat. Apakah Bapak bisa membuat kebijakan program prolanis, Pak? Oh, tentang ini ya Mas ya, hipertensi ya. Iya, Iya, di kota kami, kota Surabaya juga, dilihat dari data, memang banyak terjadi kenaikan seperti itu, apalagi sekarang di masa pandemi ya, semua serba WFH, seperti itu, work from home, dan sekolah juga dari rumah. Jadi tingkat kenaikan kasus hipertensi itu memang meningkat di kota Surabaya ini. Ya mungkin betul untuk sekali. kebijakan program Prolanis sendiri sebenarnya sudah kami bentuk dari pemerintah daerah sendiri, pemerintah kota Ya, Surabaya, yang bekerja sama tentunya dengan BPJS Kesehatan terkait pelaksanaan program Prolanis seperti itu, Mas. Mungkin nanti kami dari pihak pemerintahan sendiri bisa akan maksimalkan program tersebut. Nah, oh iya Mas, boleh saya lihat Mas PPT-nya ataupun bahan diskusi untuk kita hari ini, biar ya ada lebih Bapak. jelas seperti itu. Mas semuanya seperti apa, Ya, terus gitu. ya izin menampilkan ya Pak. Iya boleh. Nah, jadi begini Bapak. Menurut data, Kota Surabaya merupakan penderita hipertensi tertinggi kedua Bapak tahun 2020. Berjumlah 84% ini. Yang pertama ada Kabupaten Lamongan, yang kedua Kota Surabaya, yang ketiga ada Kabupaten Tulungagung. Jadi Prolanis itu merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegritas yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Ini Bapak kegiatan prolanis kami. Seperti pelayanan obat. Yang kedua ada pemeriksaan penunjang seperti apa ya Pak? Cek tensi gitu Pak. Yang ketiga ada konsultasi dan pemeriksaan.
Yang terakhir ada edukasi klub prolanis dan senam prolanis yang dulu pernah Bapak wacanakan di tahun 2012 kalau nggak salah Pak. Itu. Nah, manfaat dari prolanis tersebut, pertama kita dapat berkonsultasi tentang kesehatan secara teratur. Yang kedua, kita dapat mendapat informasi valid soal kesehatan kita sendiri. Yang ketiga, kita sebagai masyarakat akan mendapat pengingat melalui SMS Gateway. Jadi kita tidak akan lupa tentang kesehatan kita sendiri. Yang terakhir, kita mendapatkan fasilitas home visit dari tenaga medis. Jadi tenaga medis dapat ke rumah kita gitu Pak. Gitu. Itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan materi hipertensi saat ini. Oh iya, baik Mas, terima kasih. Oh ya, sebelumnya saya mau ini Mas mengkoreksi, sebenarnya itu program prolanis yang pernah kami laksanakan itu di tahun 2018 yang namanya Senam Kolosal. Itu kami bekerja sama dengan BPJS Kesehatan setempat, juga dengan pihak-pihak tertentu di masyarakat guna ini apa ya, di waktu dulu itu secara kebetulan, tidak secara kebetulan juga, karena kami memilih situasi yang tepat di mana di saat itu sedang ramai-ramainya Asian Games yang ke-18. Nah, jadi kami memaksimalkan momen tersebut untuk melaksanakan program prolanis di masyarakat seperti pemeriksaan rutin dan lainnya yang sempat Mas sampaikan seperti itu. Nah, kendala kami ini Mas terkait program prolanis ini kan karena sekarang COVID ya. Jadi kan pemeriksaan tidak bisa dilakukan secara langsung. Maksudnya bisa secara langsung, tapi kan dibatasi seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk programnya sendiri kami ada panduan yang akan disebarluaskan kepada dinas dengan dinas kesehatan setempat juga, dan bekerja sama juga dengan dinas kesehatan tersebut untuk sama-sama nih membuat panduan terkait bagaimana pelaksanaan program prolanis di saat masa pandemi seperti ini. Seperti yang kita ketahui juga kan, memang di Kota Surabaya ini terjadi peningkatan kasus hipertensi yang cukup tinggi. Tadi Mas sudah sampaikan sekitar 84 ya, mungkin di bawah Lamongan 1 tingkat seperti itu. Ya, mungkin seperti itu sih Mas. Nanti untuk kebijakannya akan kami sesuaikan dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tentunya, dan juga dengan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah daerah juga, seperti itu Mas mungkin. Jadi nanti mungkin Mas bisa menghubungi saya lagi untuk kita sama-sama melakukan rapat koordinasi ya Mas ya, untuk pelaksanaan program prolanis ini sendiri. Jadi kan memang dalam rencananya program prolanis itu bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, tapi perlu ada batas-batas yang harus kita patuhi, karena kan ini kan musim COVID ya, musim pandemi, dan itu ada kemungkinan untuk kasus naik kembali seperti itu, walaupun orang-orang telah banyak divaksin seperti itu. Jadi gitu sih Mas. Nanti bisa menghubungi sekretariat saya Mas ya, untuk bisa berkoordinasi dengan saya mengikuti rapat koordinasi seperti itu. Bagaimana Mas? Apa Masnya mau seperti itu? Ya baik Bapak. Kalau bisa begitu ya kita jadwalkan lagi ya Pak. Iya, nanti kita jadwalkan, kita sesuaikan ya dengan situasi dan kondisi tentunya, karena kan tidak semudah itu untuk mengeluarkan sebuah kebijakan, harus ada izin dari pusat juga, jadi kita tidak sembarangan mengeluarkan kebijakan ya, seperti itu sih Mas. Dan mudah-mudahan juga dari hasil kebijakan yang kita hasilkan atau kita keluarkan seperti itu dapat bermanfaat nih untuk masyarakat dan dia nggak mubazir gitu istilahnya. Itu sih Mas. Baik Bapak. Terima kasih itu mungkin ya Mas ya, kebetulan kebetulan hari ini saya juga ada ada kegiatan di luar. Saya ingin belusukan ke puskesmas, soalnya dilihat dari ini Mas, ada kurang maksimal dari segi pemanfaatan teknologinya seperti itu di puskesmas untuk melakukan pendaftaran
di saat melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Jadi saya nggak bisa lama-lama ya Mas ya. Mungkin Begitu dari ya, Pak. saya cukup sekian. Ya. Gitu. Ya, baik Bapak ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti saya akan bicarakan dengan Bu Dinkes lagi ya. Iya, Bapak. Ya, Mas, nanti tolong dikoordinasikan ya. Nanti untuk apabila ingin bertemu dengan saya, hubungi sekretariat saya. Nanti Ya, insya baik Allah Pak. saya sediakan waktu. Baik. Terima kasih. Baik Pak. Baik, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi atas waktunya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.